untuk Space for Education ini kita hanya bahas hanya dua saja. Pertama adalah Google Dokumen dan kedua itu adalah Google Formulir. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan Google Dokumen, kita akan mulai di Google Dokumen Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama Google Dokumen itu fungsinya Bapak dan Ibu itu merupakan aplikasi untuk pengolah kata. Jadi sama dengan aplikasi yang lain yang Bapak Ibu biasa gunakan untuk pengolah kata ini. Biasanya Bapak Ibu gunakan apa kalau mengolah kata? Apa aplikasi yang Bapak Ibu gunakan? Akan tulis di apa yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk pengolah kata? Ya, betul sekali Wike. Terima kasih, Microsoft Word. Nah, Microsoft Word bisa kita gunakan. Maka dengan akun belajar ID kita juga bisa gunakan Google Docs atau Google Dokumen. Nah, terkait dengan Google Docs Bapak dan Ibu, kita ya fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di antaranya. Bentar Bapak dan Ibu. Banyak sekali fiturnya. Kita akan bahas beberapa Bapak dan Ibu. Yang pertama, kelebihan dari Google Docs ini itu adalah kolaborasi. Ini sejalan dengan semangat pembelajaran abad 21 yang 4C itu Bapak dan Ibu, itunya kolaborasi. Jadi dengan kita menggunakan Google Docs, Bapak dan Ibu bisa membuat antar siswa kita berkolaborasi. Begitu juga dengan antar guru, kita juga harus berkolaborasi. Baik itu dalam membuat dokumen maupun dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingganya dengan satu file Google Docs saja, Bapak dan Ibu bisa membuat anak didiknya mengerjakan secara bersama. Itu yang kolaborasi. Lalu berikutnya, ada fungsi-fungsi ikonnya yang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan langsung praktekkan untuk Google Docs. Nah, Bapak dan Ibu yang mau praktek, silakan nanti dibuka laptopnya dan di standby-kan paket internetnya. Nah, untuk praktek Bapak dan Ibu, kita akan cobakan. Bapak dan Ibu terlebih dahulu nanti untuk praktek itu salah satunya ya, karena banyak cara untuk Bapak dan Ibu bisa mengakses dari Google Dokumen ini. Salah satunya yang bisa Bapak Ibu lakukan yaitunya membuka Google Chrome. Silakan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya. Ya, silakan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya. Lalu ini di titik 9 ini Bapak dan Ibu itu bisa mengklik titik 9 yang ada di sebelah kanan atas. Nampak Bapak Ibu ya? Diklik titik 9. Di sana Bapak dan Ibu bisa langsung membuat Google Docs. Bisa Bapak Ibu buatnya di Google Drive. Supaya Bapak dan Ibu tidak bingung di mana nanti letak Google Docs-nya, maka Bapak dan Ibu buka dulu Google Drive. Silakan Bapak Ibu klik Google Drive-nya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke drive saya. Di sini adalah data-data yang telah Bapak Ibu masukkan, maka akan muncul di sini. Nah, kelebihan Google Drive ini Bapak dan Ibu, pertama kalau kita pendidik itu ada 100 GB yang disediakan. Kemudian penyimpanan ini aman Bapak dan Ibu. Insya Allah penyimpanan ini tidak ada kena virus. Saya dari 2020 menggunakan, itu alhamdulillah sampai sekarang itu aman-aman saja. Nah, Bapak dan Ibu yang langsung praktek, setelah membuka Google Drive, silakan Bapak Ibu diklik ikon tambah atau baru di kiri atas. Lalu supaya data kita terorganisir dengan baik,
kita buat dulu folder baru Bapak Ibu. Kita buat folder. Di sana kita buatlah judul foldernya. Misalnya saya membuatnya latihan aksi nyata PMM misalnya. Nah, setelah Bapak Ibu buat nama foldernya, silakan diklik tombol buatnya. Kita tunggu sejenak sampai selesai prosesnya, maka folder kita ini akan muncul Bapak dan Ibu. Folder ini akan muncul. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu setelah foldernya muncul, Bapak dan Ibu diklik 2 kali, lalu Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam foldernya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah sampai di sini, baru kita coba buat yang Google dokumennya. Kembali lagi Bapak dan Ibu, silakan di Google Drive-nya, diklik tambah baru atau di atas, yang kiri. Nah, pokoknya di sini ada Google Dokumen, spreadsheet, slide, formulir, dan ada lagi yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu silakan dipilih Google Dokumen. Atau Bapak dan Ibu sudah punya data di Google, di Microsoft Word. Mau itu dilanjutkan, bisa juga. Bapak Ibu silakan upload dulu filenya. Nah, upload filenya dalam format Microsoft Word. Lalu setelah selesai upload, Bapak Ibu buka. Seperti itu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu buka Google Dokumen. Nah, dan kita buat. Ini adalah tampilan awal Bapak dan Ibu. Ini tampilan awal dari fitur-fitur yang ada pada Google Dokumen. Nah, Bapak dan Ibu, di sini adalah judul filenya. Kita buat judulnya dulu. Misalnya kita mau buat aksi nyata. Ya, buat aksi nyata PMM. Nah, setelah judulnya kita buat, baru kita bisa lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah fitur-fitur yang ada. Yang fitur ini tidak beda jauh, Bapak dan Ibu. Tidak beda jauh dari Microsoft Word. Bentar, Bapak dan Ibu. Nah, mulai dari teksnya, jenis hurufnya apa, ini dia. Kemudian Bapak dan Ibu ukurannya ada, fontnya. Lalu apakah mau ditebalkan, dimiringkan di garis bawah, atau diwarnai teksnya, juga bisa. Nah, Bapak Ibu ingin kasih nomor, ini juga ada. Kemudian fitur-fitur yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan beberapa fitur yang membedakan antara Microsoft Word dengan yang Google Dokumen ini. Nah, fitur yang pertama, yang kelebihan dari Google Dokumen ini Bapak dan Ibu, ini ada di fitur bagikan. Fitur bagikan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu klik bagikan. Maka di sini yang akan muncul Bapak dan Ibu, kita bisa bagikan satu file ini untuk siapa saja yang kita inginkan. Bentar Pak Ibu ya. Nah, fungsinya, jika yang di atas ini Pak dan Ibu, itu kita bagikan ke orang-orang yang kita inginkan dengan cara menulis emailnya. Tuliskan emailnya Pak dan Ibu. Atau fungsi yang berikutnya, ini Bapak dan Ibu akses umum ini ada 3 pilihannya. Bapak Ibu bisa dibatasi atau yang sama domainnya dengan Bapak dan Ibu
atau siapa saja yang ada linknya. Nanti linknya kita bagikan ya. Nah, untuk yang dibatasi, kalau kita pilih dibatasi Bapak dan Ibu, itu siapa saja yang kita berikan atau kita masukkan email di sini. Jadi mereka saja yang bisa membukanya. Kalau ini karena saya sendiri, maka saya saja yang bisa buka. Nah, kalau kita tambahkan yang lain, tambahkan emailnya sini, maka yang lain bisa buka. Lalu, kalau yang pilihan kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, sesuai dengan domain Bapak dan Ibu. Kalau saya kena ngajarnya di SMP, maka domainnya SMP. Maka seluruh akun atau email yang domainnya SMP itu bisa buka. Tapi yang ketiga, Bapak dan Ibu, itu siapa saja yang memiliki link. Kalau yang ini di luar SMP ini tidak bisa buka link, misalnya domain SD tidak bisa buka link kita, link yang saya buat ini. Nah, maka bagi yang pilihan ketiga, ini siapa saja Bapak dan Ibu? Siapa saja yang punya link bisa buka. Nanti kita salin, klik salin link disalin, kita pastikan di mana saja, mana kita mau bagikan. Nah, Bapak dan Ibu, statusnya pun ada pilihannya 3. Pertama, orang yang punya link, dia bisa melihat. Itu yang pertama. Atau yang punya link bisa mengomentari. Atau yang ketiga, dia punya link, dia bisa editor. Bedanya Bapak dan Ibu, kalau pelihat, dia hanya bisa melihat saja dokumen kita, tidak bisa dia mengotak-atik gitu. Lalu kalau pengomentar, dia bisa memberikan komentar, oh ini harus perbaiki, ada komentarnya yang bisa ditambahkan. Atau yang ketiga, editor. Nah, kalau editor ini Bapak dan Ibu, maka dia bisa merubah ataupun menambah dan menghapus dari data yang ada di file kita. Misalnya Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu pilihkan misalnya di editor saja. Akan pilihkan editor. Coba Bapak dan Ibu disalin linknya. Bapak Ibu yang praktek ya. Yang praktek Bapak Ibu salin linknya. Lalu Bapak dan Ibu pastikan di kolom chat kita. Coba Bapak Ibu yang praktek. Nah, pastikan di kolom chat kita. Lalu dikirim. Buktinya Bapak dan Ibu bisa bekerja. Atau Bapak dan Ibu bisa klik link yang saya bagikan. Coba Bapak Ibu masuk. Bapak Ibu coba masuk ya. Kita akan lihat ada enggak Bapak Ibu yang sudah prakteknya. Ini saya buatkan lembar kerjanya. Bapak dan Ibu silakan nanti diisi. Misalnya ini saya buat nomor, kemudian nama, kemudian instansi. Nah, silakan Bapak dan Ibu diisi, tapi jangan mengisi yang sudah diisi teman ya, jangan dihapus. Ini kita mencobakan untuk berkolaborasi. Ini sudah ada yang masuk 1 orang Bapak dan Ibu. Nah, silakan Ibu yang sudah praktek, yang sudah masuk, tulis nih nomornya nomor 1. Nah, ini sudah ada ya Ibu Sri Agustina. Ayo, yang lain di nomor 2 lagi. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang sekarang langsung praktek. Nah, kita bisa lihat. Silakan yang nomor 3. Ini sudah ada Ibu Sri Agustina dari Pulau Punjung Darmasraya. Oh, luar biasa. SD 16. Terima kasih Ibu Sri. Ada lagi Bapak Alexander Labuhan. Dari SD mana Pak? Silakan ditulis Pak. Nah, silakan Bapak Ibu tulis yang belum, di bawah akan masih banyak. Jangan dihapus punya teman. Nah, luar biasa Pak Alexander Labuha dari Provinsi Maluku Utara. Nah, luar biasa. Terima kasih Pak Alexander. Kemudian ada Bapak Muhammad. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Bapak Ibu siapkan, misalnya kita mau praktekkan ke siswa kita. Buatkan dulu template-nya. Buatkan template-nya. Lalu minta anak-anak itu mengisi. Ini kan sangat menarik Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa menunjang kolaborasi dari peserta didik kita. Seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Nah,
Jadi Bapak dan Ibu silakan yang sudah praktek ini coba buat sendiri Google dokumennya satu file, lalu dibagikan di kolom chat kita. Dibagikan di kolom chat kita. Ini sudah ada Ibu Sri Agustina, baru satu orang. Karena memang idealnya Bapak dan Ibu, kita praktekkan supaya kita bisa memahaminya seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau berpartisipasi. Nah, kita supaya lebih memahamilah seperti itu. Nah, itulah kira-kira peran Ibu. Saya coba cek Ibu Sri Agustina, apakah saya bisa membukanya. Alhamdulillah ini bisa. Ini sudah dibagikan untuk siapa saja yang punya link. Nah, itu yang pertama Pak Ibu ya. Fungsinya kita bisa bagikan satu file ini untuk banyak orang gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan nanti dituliskan di kolom chat ya. Nanti saya akan cek dan akan jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu kita. Nah, tidak hanya sampai di sana Bapak dan Ibu, kelebihan lainnya kita akan nih buat sama-sama. Bapak dan Ibu, ini kita bisa lihat ini siapa yang mengedit, siapa yang membuat, dan siapa yang menghapus misalnya. Nah, bisa kita cek Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, fiturnya ada di sini. Di sebelah atas ini, yang saya tunjuk ini. Maka kita bisa klik itu versinya. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan muncul. Karena ini baru saya buat, maka yang muncul nih tanggal sekarang. Jika data Bapak Ibu itu ada 1 bulan, 2 bulan, nah, maka akan tampil semuanya di sebelah kanan ini Bapak dan Ibu. Lalu siapa yang mengedit, siapa yang membuat, kalau ada hapus, siapa yang menghapus. Nah, ini bisa ketahuan dan kita bisa mengembalikan lagi ke versinya Bapak dan Ibu. Artinya, kalau biasanya kita pakai Microsoft Word itu banyak versi itu kita harus menyimpan banyak file. Misal nih kita mengedit skripsi. Misalnya kita buat skripsi, lalu diperbaiki oleh dosen. Kita buat skripsi perbaikan, lalu diedit lagi. Skripsi perbaikan oke, misalnya. Lalu skripsi final paling final. Akan banyak Pak dan Ibu. Nanti kalau digabung semuanya, Bapak Ibu bingung mana ya yang versi terbaru. Nah, dengan Google Dokumen, Bapak dan Ibu hanya perlu satu dokumen saja. Melalui fitur riwayat ini, versi ini, Bapak dan Ibu akan kelihatan ada beberapa versi yang sudah diedit. Misal, yang paling atas ini salah, kita mau ganti. Yang betulnya lah yang di bawah. Bapak Ibu cukup klik pulihkan versi ini. Nah, ketika saya klik ini, maka akan hilang semuanya Pak dan Ibu. Akan kembali ke layar kosong. Sebagaimana tadi yang saya buat seperti itu. Nah, itu kelebihannya Pak dan Ibu. Kita bisa berkolaborasi dengan satu file. Kita juga bisa memulihkan ke versi sebelumnya. Kalau menurut kita yang sebelumnya itu yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian fitur berikutnya Bapak dan Ibu. Biasanya ini di alat ada voice typing-nya Pak dan Ibu. Cuman untuk voice typing ini tidak tersedia jika kita membuat filenya baru kita buat file kosong. Maka kalau Bapak Ibu ingin buat, maka kita gunakan dari template. Misalnya saya buat dari template baru. Mohon izin Bapak dan Ibu. Saya tampilkan supaya kita bisa buat voice typing-nya. Jadi dengan kita voice typing itu Bapak dan Ibu, kita tidak perlu capek-capek mengetiknya itu pakai jari. Kita bisa ucapkan saja, maka akan otomatis muncul tulisannya Bapak dan Ibu. Nah, ini kan suatu fitur yang sangat luar biasa nih Bapak dan Ibu. Mohon izin karena ini jaringan agak lambat. Ya, kita tinggalkan dulu. Nanti kalau sudah muncul,
baru kita bahas Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, fitur yang lain yang bisa kita manfaatkan, ini di file ini Bapak dan Ibu, ini kita juga akan mengolahnya secara online nih. Namun Bapak Ibu bisa juga bekerja secara offline ketika tidak ada jaringan. Jadi tidak melulu Google Workspace for Education ini harus online Bapak Ibu, enggak. Termasuk juga menggunakan Chromebook. Chromebook itu kita harus online itu ketika kita memasukkan akun kita, login. Login ke Chromebook itu memang kita harus online. Ketika akun kita sudah tersimpan di Chromebook tersebut, kita tidak harus online lagi gitu. Nah, termasuk dengan bekerja di Google Dokumen ini, kita tidak hanya bisa bekerja secara online, tapi kita juga bisa bekerja secara offline. Caranya, Bapak dan Ibu, nanti di file kiri ini, nah, di atas ini, Bapak dan Ibu cari sampai menemukan nih, sediakan saat offline. Nah, sediakan saat offline, maka Bapak dan Ibu itu akan muncul sekarang dokumen tersedia secara offline. Nah, meskipun nantinya Bapak dan Ibu tidak terkoneksi ke jaringan, maka Bapak dan Ibu tetap bisa mengaksesnya. Nah, karena kita sudah aktifkan mode offline-nya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada alasan lagi, oh enggak bisa, dia harus online. Ternyata jawabannya tidak Bapak dan Ibu. Tetap kita bisa menggunakannya meskipun dalam keadaan offline. Jadi seperti itu. Bagaimana Pak dan Ibu, bisa dipahami kira-kira? Kalau ada pertanyaan silakan Pak Ibu ya, ajukan di kolom chat. Gitu. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu, fitur berikutnya yang bisa kita gunakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita coba praktekkan yang voice typing tadi ya. Caranya Bapak dan Ibu, saya ajarkan agar kita bisa sama-sama paham. Bapak dan Ibu, silakan buka lagi Google Drive-nya. Izin saya membagikan share screen. Nah, Bapak dan Ibu mohon buka lagi Google Drive-nya. Maaf. Ya, kalau Bapak Ibu sudah buka Google Drive-nya, kita klik tambah baru lagi Pak Ibu. Bapak Ibu praktek, silakan langsung ya. Tambah baru, kemudian ambil Google Dokumen, klik panahnya. Kita ambil dari template. Yang dari template ini Pak Ibu. Dengan yang dokumen kosong, tapi yang dari template. Lalu kita, kalau sudah muncul seperti ini, kita buat dan bagikan. Kita cari satu contoh template. Misalnya saya mau yang laporan ini Pak Ibu. Boleh, kita ambil saja coba yang laporan ini. Klik saja laporan itu. Nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke template laporan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini Bapak dan Ibu, silakan ditunggu. Bapak dan Ibu ditunggu sampai selesai. Kalau sudah, Bapak dan Ibu ini di Ctrl A saja, di blok saja semuanya. Kalau kita tidak pakai ini, kita hapus dulu. Kita delete. Nah, ini kan sudah kosong. Nah, Bapak dan Ibu silakan kemudian ambil atau klik fitur alat ini. Alat. Fitur alat. Lalu Bapak dan Ibu ini ada dikte. Nah, muncul diktenya Bapak dan Ibu. Kalau sudah muncul, klik diktenya. Lalu ini akan muncul. Ini toolnya muncul, alatnya. Bapak Ibu tukar dulu bahasanya. Kalau Bapak Ibu mau bahasa Indonesia, silakan. Bahasa Jawa juga ada Bapak Ibu. Bahasa Sunda ada, bahasa Melayu juga ada. Sekarang saya klik bahasa Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mulai merekam atau mengetiknya dengan cara berbicara, Bapak Ibu tinggal tekan saja tombol mikrofon ini. Coba ya.
Baik Bapak dan Ibu, seperti inilah caranya kita menggunakan fitur voice typing. Alat ini sangat canggih Bapak dan Ibu. Kita bisa mengetik tanpa menyentuh keyboard kita. Kita bisa mengetik dengan hanya mengucapkan atau membaca. Jika Bapak dan Ibu kelelahan dalam mengetik, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan fungsi voice typing ini. Terima kasih. Nah, kalau sudah selesai Pak Ibu, kita klik lagi. Bagaimana Pak dan Ibu? Canggih nggak fiturnya? Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu lagi untuk mengetik sesuatu kan. Sudah sepanjang ini kita bisa ketik. Cuman kalau kita gunakan fitur ini Bapak dan Ibu, pastikan yang pertama jaringannya stabil, yang kedua aman dari gangguan suara, noise, kebisingan. Jadi suara kita terdengar jelas sehingga bisa ditangkap secara maksimal seperti itu. Bahkan ketika kita ketik bahasa Inggris pun kan kita sebutkan bahasa Inggris dia ketik. Nah, itu sangat membantu Bapak dan Ibu dalam bekerja menggunakan Google Dokumen. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian ada lagi fitur-fitur yang lain Bapak dan Ibu. Nah, salah satunya ini, kita bisa menambahkan komentar. Misalnya ya, saya koreksi kita guru bahasa Indonesia, misalnya kan, tolong ini diterjemahkan. Kita mau koreksi nih, ada tugas siswa. Ini harus diperbaiki oleh siswa ini, yang voice typing ini. Bapak Ibu tinggal diketik saja, di blok saja, lalu akan muncul nih reaksinya. Kita bisa tambahkan komentar, kita sarankan edit, atau kita berikan emoji. Misalnya kita komentari. Nah, apa komentarnya? Kita tambahkan, tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misal kan. Lalu kita klik komentar. Nah, ini akan terbaca Pak dan Ibu. Siapa yang punya data ini, Pak ini akan terbaca. Oh, ternyata Mursalin ini menyarankan atau memberikan komentar, oh ini yang voice typing ini tolong diterjemahkan. Nah, misalnya ada lagi. Nah, misalnya ini dihapus. Kita tambahkan. Dihapus saja. Misalnya. Kita kirimkan komentarnya. Lalu yang punya file, dia bisa melihat, oh ini, berarti kalau yang ini disarankan apa? Tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, silakan kerjakanlah, terjemahkan. Misalnya diganti, oh ini Pak, dihapus saja. Misalnya kita hapus, kan? Nah, dah selesai. Jadi seperti itu Pak dan Ibu. Bisa cerita tentang kalau sudah selesai, hapus saja. Maka sudah selesai. Nah, kita bisa menyarankan untuk mengedit. Nah, seperti itu Pak dan Ibu. Dan fitur-fitur yang lain itu sangat banyak sekali. Sehingga silakan nanti Bapak dan Ibu mengeksplor fitur-fitur yang ada seperti itu. Ini juga disisipkannya ada Bapak dan Ibu samalah dengan Microsoft Word, ada watermarknya, ide footernya, dan lain sebagainya. Bisa sisipkan juga gambar, tabel, seperti itu. Di gambar ini kita bisa telusuri melalui internet, Bapak dan Ibu. Nah, ini kelebihannya. Karena inilah produknya Google, Bapak dan Ibu tidak harus keluar dengan tab baru untuk cari gambar, dikopikan, kemudian dipastikan ke sini. Kita cukup bisa menambahkan gambar. Kita klik tadi disisipkan gambar, kemudian kita misalnya pengen cari dari internet, kita bisa telusuri internet. Lalu kita cari, misalnya buah atau bunga, gitu kan.
Ibu gambar bunga. Enter saja. Nah, ini akan muncul. Bapak Ibu mana yang mau? Misalnya mau bunga yang ini, kita klik saja. Nanti gambar bunganya. Nanti Bapak Ibu akan ditambahkan. Kalau oh bagus ini, memang ini saja. Kita klik sisipkan Bapak dan Ibu. Lalu otomatis gambar Bapak dan Ibu itu akan langsung muncul. Jadi tidak perlu disimpan, di copy dulu, cari dulu di tab baru, buat Google gambar. Enggak. Kita bisa langsung seperti itu. Nah, begitu juga dengan fitur-fiturnya yang lain Bapak dan Ibu. Kita bisa berikan sesuai dengan yang ada di fitur-fitur yang ada di Google Dokumen ini. Yang lain silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Dan satu lagi Bapak dan Ibu yang perlu rasanya saya sampaikan. Nah, di Google Dokumen ini kita bisa menerjemahkan bahasa Pak Ibu. Misalnya ini kita bahasa Indonesia ya. Kita mau terjemahkan ke bahasa Inggris. Maka Bapak dan Ibu bisa silakan di blok misalnya. Kemudian ambil di alat ini Bapak dan Ibu. Nah, di alat ini kita bisa klik terjemahkan dokumen. Ini. Nanti kita diarahkan untuk membuat salinan dokumen baru. Nah, kita pilihlah, kita mau ke bahasa apa. Misalnya saya mau di bahasa Inggris. Ya. Nah, lalu kalau sudah kita klik terjemahkan. Lalu Bapak dan Ibu akan diarahkan ke dokumen baru dan semuanya itu sudah berbahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi. Misal kita mau ada jurnal, jurnalnya berbahasa Inggris. Kita kurang paham lah bahasa Inggris kan. Maka Bapak dan Ibu tinggal digunakan saja fitur ini, terjemahan. Nah, masukkan jurnalnya ke Google Dokumen, lalu klik alat dan terjemahkan dokumen. Maka otomatis jurnal yang kita ambil tadi yang berbahasa Inggris bisa menjadi berbahasa Indonesia. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bermanfaat enggak? Bisa enggak Bapak Ibu praktekkan? Bapak Ibu ada enggak pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan raise hand-nya. Sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini ada rekamannya Bapak ya? Ada Bapak. Oh ya, kalau ada rekamannya Bapak Ibu enggak usah pusing. Nah, kalau nanti Bapak Ibu tidak praktek sekarang, nanti mau praktekkan, silakan Bapak Ibu praktekkan sambil membuka rekamannya. Nah, rekamannya di mana Bapak? Ada di YouTube ya? Bu Mela sekalian rekam di YouTube ya Bu Mela? Nanti di share di komunitas Pak. Ada Pak, nanti diberikan Pak. Sip. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu yang tidak praktek dulu hari ya, Pak, ya. sekarang, ya nanti Bapak Ibu mau praktek, buka channel YouTube-nya Bu Mela atau komunitas Bu Mela, kemudian buka, putar videonya dan Bapak Ibu bisa langsung praktekkan seperti itu. Nah, jadi begitu Pak Ibu. Artinya apapun aksi nyata yang mau kita buat dalam bentuk dokumen, nah, itu kita bisa gunakan Google Dokumen ini. Sebagai contoh tadi ya, kita buatkan semacam lembar kerja. Nah, misalnya saya pernah kerjakan ini Pak dan Ibu untuk siswa. Siswa itu saya bagi per kelompok. Lalu saya buatkan lembar kerjanya, sederhana saja. Nanti mereka yang bekerja berkelompok menggunakan Google Dokumen nih. Nah, ini kan nanti terdokumentasi. Nah, ini bisa menjadi salah satu bukti aksi nyata yang telah kita kerjakan seperti itu Bapak dan Ibu. Dan juga Bapak dan Ibu ingin berbagi membuat dokumen KWSP misalnya kan, buat dulu semacam garis besarnya atau judul-judulnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa bekerja secara
bersama-sama. Nah, baik, ini saya contohkan Bapak dan Ibu yang saya sudah praktekkan di sekolah. Saya mohon izin share screen lagi. Nah, ini iman kepada malaikat. Saya buat dalam Google Dokumen, lalu diupload di Google Classroom. Nah, masing-masing kelompok nanti mereka bekerja. Ada mereka isi tugas mereka masing-masing. Nah, jadi seperti itu Pak Ibu. Kalau kita membuat Google Dokumen. Nah, rasa-rasanya Pak Ibu, fitur yang penting-penting yang saya ingin sampaikan Pak Ibu sudah tersampaikan. Selebihnya Bapak dan Ibu silakan nanti diekspor sendiri. Dan Bapak dan Ibu, ini ada ekstensi. Ini Bapak dan Ibu bisa maksimalkan ekstensi ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam bekerja. Ini ada Turnitin. Turnitin ini untuk cek plagiasi Bapak dan Ibu. Ada QR code, barcode generator. Kita bisa membuat QR code dan banyak lagi Bapak dan Ibu yang banyak kita bisa manfaatkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan fitur berikutnya atau aplikasi berikutnya, yaitu sedikit Pak Mursalin. Oke, baik Bu. Baik Pak, tadi kan kita sudah membuat nih Google Doc gitu kan. Kemudian Ya. kita biasanya di dalam PMM itu kan disuruh dalam bentuk PDF yang upload tuh Pak. Jadi kita bisa dalam bentuk apa-apa saja nih Pak. Itu seperti belum terekspor ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Pat. Ya, lupa pula saya menyampaikan. Untung ditanya sama Bu Pat kan. Nah, saya lagi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mendownload lagi ya. Berarti misal kita ini sudah selesai nih aksi nyata kita buat di sini. Lalu kita mau upload lagi di PMM. Ini kita download dulu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk download kita ada fiturnya di file Bapak dan Ibu. Bahkan di file itu ada fitur downloadnya. Downloadnya ini banyak format Bapak dan Ibu. Kita bisa dalam bentuk Microsoft Word. Di Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita sudah buat di Google Dokumen. Nanti kita mau kerja di Word, itu kita buat yang baru lagi. Oh tidak, kita bisa download langsung dalam format Microsoft Word. Kita bisa lanjutkan kerja di Microsoft Word. Begitu juga dari Microsoft Word, kita bisa kerja juga di Google Dokumen. Nah, nanti kita upload dari drive kita. Lalu Bapak dan Ibu ada format PDF juga yang bisa kita gunakan. Artinya kalau aksi nyata, biasanya kan formatnya kalau tidak PDF kan video ya. Maka untuk dokumen otomatis terlihat dalam format PDF. Dan Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi untuk mengkonvertnya, menjadikan dalam bentuk Microsoft Word menjadi PDF. Bapak Ibu dari sini itu sudah bisa langsung mendownload dalam bentuk dokumen PDF. Jadi kalau semua prasyarat dari aksi nyata kita sudah dikumpulkan, maka kita bisa langsung mendownloadnya dalam bentuk PDF. Nah, ini Pak Ibu. Ini kita tekan tadi, maka dia akan otomatis langsung terdownload. Jadi Bu Pat, tidak perlu lagi kita mengkonvert, harus convert online juga. Jadikan dari Word ke PDF. Di sini kita bisa langsung mendownloadnya dalam bentuk PDF. Jadi bagaimana Bu Pat, mudah enggak kira-kira? Oke Pak, luar biasa, mudah dan keren sekali Pak. Pengen mengekspor lebih banyak lagi nih dari Google Doc ini. Oh ya Pak, seandainya nih kita udah download, kemudian kita mau lihat lagi dokumen kita ini apa tersimpan otomatis atau gimana ya Pak? Oh ya, satu kelebihan lagi Bapak dan Ibu, untuk kita bekerja di Google Dokumen ini, maka kita tidak perlu lagi Bapak dan Ibu menekan Ctrl S atau menyimpan-nyimpannya. Karena data kita ini otomatis sudah tersimpan sendiri. Meskipun sedang bekerja Bapak dan Ibu, bekerja misalnya online, lalu jaringan internet mati, atau listrik mati, laptop kita juga mati, kita belum sempat menyimpan. Maka
dia akan otomatis tersimpan sendiri Pak Ibu. Dia akan otomatis tersimpan sendiri, tidak perlu lagi kita simpan-simpan. Nah, meskipun kita tidak terhubung dengan jaringan. Jadi tidak perlu khawatir Pak Ibu. Ini sudah tersimpan otomatis. Kalau sudah selesai kita langsung tutup saja. Nah, nanti kita bisa buka. Bapak Ibu bisa buka melalui drive-nya di folder yang ada tadi. Atau Bapak dan Ibu bisa juga buka, misalnya tadi kita buka Google, kita buka Google Chrome tadi ya. Kemudian kita di titik 9 ini ada aplikasi-aplikasi. Kita cek di Google Docs juga ada. Kan tersimpan itu Pak Ibu. Nah, kita tidak khawatir lagi. Nggak tahu kita tempatnya kita bisa cari seperti itu. Ini akan muncul nanti Bapak dan Ibu semua dokumen-dokumen yang pernah kita buat. Nah, seperti ini. Akan muncul dari dokumen-dokumen kita yang kita buat tadi Bapak dan Ibu. Nah, gimana kira-kira Bapak? Bisa ya? Luar biasa Pak. Itulah kelebihan. Kita tidak perlu tekan-tekan tombol save ya Pak ya, langsung tersimpan otomatis ya Pak ya. Ya. Ya, tidak perlu kita tekan Ctrl Save lagi. Dia akan otomatis tersimpan Pak dan Ibu. Ada lagi Pak dan Ibu kira-kira yang perlu kita diskusikan? Saya rasa banyak mungkin pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak ibu. Silakan selagi kita berhadapan dengan pakarnya nih. Silakan kita tanyakan apa ya rasanya kendala yang bikin penasaran ya Pak Musalin. Silakan raise hand-nya Ibu. Ya. Ibu. Tapi biasanya Bu Pat, kalau dipraktek langsung mungkin banyak pertanyaan. Iya. Jadi kalau kita simak saja mungkin rasa-rasanya bisa itu Pak. Karena kalau kita lihat ya Pak ya, di bawah judul tadi saja itu banyak sekali fitur-fitur yang bikin kita penasaran ya Pak ya. File, kalau dibuka file itu banyak sekali, edit, sisipkan, alat dan sebagainya sampai ke bantuan itu. Itu banyak sekali fitur yang buat kita ingin eksplor lebih lagi ya Pak ya. Ya, betul. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjut ya. Atau ada yang raise hand, Bu? Nah. Tidak ada ya. Kita lanjut saja. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan topik aplikasi berikutnya yang bisa kita manfaatkan dalam membuat aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Izin share screen lagi Bapak dan Ibu. Berikutnya saya ingin tampilkan kepada Bapak dan Ibu ini Google Form lagi, Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan Google Form, ini salah satu aplikasi yang manfaatnya sangat luar biasa Bapak dan Ibu, yang barangkali Bapak dan Ibu ini sudah pernah atau bahkan mungkin sering untuk menggunakannya. Bapak dan Ibu, Google Formulir ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menerima respon formulir. Artinya, kita bisa menggunakan Google Formulir ini untuk melakukan survei atau untuk pengambilan data, pengumpulan data maksudnya, atau kita bisa juga gunakan untuk ujian dan lain sebagainya. Kira-kira pada Ibu Google Form ini, kalau untuk pendataan, apa fungsinya, untuk apa kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran atau untuk administrasi di sekolah kita. Silakan ditulis di kolom chat Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah pernah atau bahkan sering menggunakannya. Ada Bapak Ibu yang mau berbagi, mungkin pernah gunakan Google Formulir ini untuk apa gitu. Salah satunya kalau untuk pendataan PPDB bisa ya Bu Pak ya. Kita bisa gunakan Google Formulir ini untuk PPDB online bisa. Yeah. Jadi data Bapak dan Ibu ini akan terekap ya, dan tersusun rapi. Bapak dan Ibu tidak pusing-pusing lagi. Kalau seandainya sebelumnya kita PPDB-nya secara offline atau mode tradisional, kita terima peserta didik lalu isi formulir.
Lalu kita harus input lagi kan, kita input lagi. Maka dengan pendataan atau PDB online ini, kita bisa serahkan kepada orang tua siswa itu sendiri untuk mereka mengisi Google formulir pendaftaran. Nah, artinya mereka yang isi datanya tersimpan di database kita tidak perlu capek-capek lagi untuk mengetikkan gitu, menyalinnya ke Excel misalnya kan. Nah, nanti Google formulir ini akan terhubung dengan aplikasi lain yaitu Google Spreadsheet untuk pengolahan datanya. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang menggunakan Google formulir ini untuk ujian juga bisa, Bapak dan Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu ini punya Chromebook, kita mau ujian. Nah, aktifkan saja mode Chromebooknya. Bapak dan Ibu anak-anak kita tidak akan bisa mengakses yang lain selain dari soal ujian yang ada di depannya seperti itu. Mau dia lihat cari-cari isinya ke Google nggak bisa kalau kita aktifkan mode Chromebooknya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dengan kita ujian menggunakan Google formulir ini, kita juga bisa paperless Bapak dan Ibu. Tidak banyak lagi kita menghabiskan kertas seperti itu. Kita bisa menghemat mungkin berkilo-kilo kertas kita bisa hemat, berim-rim kertas itu. Dan pengolahannya juga simpel Bapak dan Ibu. Apalagi kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda misalnya kan, nah, dia akan bisa otomatis diperiksa. Kita bisa terima hasil bersihnya seperti itu. Nah, kalau Pak Ibu bisa nanti gunakan misalnya esai, mungkin esainya saja nanti yang kita periksa. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kelebihan dari Google formulir ini, pertama kita bisa membuat formulir ini semudah membuat dokumen. Jadi caranya sederhana, nanti kita akan praktekkan. Makanya saya sarankan Bapak dan Ibu kita bisa langsung bekerja, sehingga kita lebih bisa memahaminya. Lalu supaya terlihat profesional Bapak dan Ibu, karena tampilannya yang kita tidak perlu lagi terlalu banyak menyusun, ya template-nya sudah disediakan langsung oleh pihak Google formulir ini. Nah, lalu ada juga nanti analisis respon dan ringkasan otomatisnya, kita bisa cek, ada ringkasan hasilnya, akan ada nanti nampak semacam gambaran dari hasil yang kita dapatkan itu. Lalu Bapak dan Ibu nanti ada tools-toolsnya yang perlu kita jelaskan. Nanti Bapak dan Ibu, pertama nanti ada membuat pertanyaan baru, kemudian misalnya kita juga import pertanyaan dari form yang sudah pernah kita buat. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah buat Google formulir nih, kita mau buat Google formulir baru, tapi ada pertanyaan-pertanyaan dari Google formulir sebelumnya yang mau kita manfaatkan. Jadi kita tidak perlu lagi membuat baru Bapak dan Ibu. Kita cukup diimpor saja dari formulir sebelumnya yang telah kita buat. Lalu nanti ada menambah judul dan deskripsi. Kita juga bisa tambahkan gambar dan video Bapak dan Ibu. Nanti juga kita ada nambahkan sectionnya. Ini untuk halaman berikutnya nih Pak Ibu. Kita bisa tambahkan gitu. Baik Bapak dan Ibu, juga variasi pertanyaannya banyak juga Bapak dan Ibu. Ada dalam bentuk pertanyaan singkat, ada dalam bentuk paragraf. Kalau pertanyaan singkat biasanya kan tanya nama misalnya ya, atau alamat, itu kan singkat. Kalau paragraf misalnya pertanyaan-pertanyaan, kalau itu dalam bentuk soalnya soal esai gitu kan. Itu mendeskripsikan, itu kan panjang. Lalu ada skala Bapak dan Ibu, kita bisa misalnya tingkat kepuasan dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas misalnya kan. Nah, ini kita bisa menggunakan skala linear nih. Kemudian ada multiple choice, itunya kita ada banyak pertanyaan dan itu jawabannya pilihan jawabannya sama, maka kita bisa cobakan. Ada juga checkbox here, kita bisa buatkan juga sama dengan yang di atas ini, cuman yang multiple choice ini kita hanya pilih bisa satu, sedangkan checkbox ini kita bisa pilih lebih dari satu gitu. Lalu ada multiple choice, ini sama dengan pilihan ganda,
hanya bisa memilih satu, sedangkan checkbox ini bisa pilih lebih dari satu. Dan juga drop down Bapak dan Ibu. Misal ada siswa kita 30 orang, kita memasukkan seluruh namanya supaya lebih mudah nanti dalam mengolah data. Maka kalau seandainya kita gunakan multiple choice, maka 30 anak itu akan muncul namanya. Berarti kan panjang tuh, panjang ke bawahnya dari formulir kita. Maka ketika kita gunakan drop down, Bapak dan Ibu, kita gunakan drop down. Nah, ini ketika kita klik saja, baru dia muncul. Kalau tidak kita klik, dia tidak akan muncul. Nanti kita praktekkan ya. Lalu ada juga variasinya dalam bentuk tanggal. Nah, tanggal pada Ibu, supaya tidak salah-salah nanti yang mengisi formulir mengisikan tanggal, kita langsung pilih saja dalam bentuk tanggal. Juga ada waktu pada Ibu, jamnya. Dan ada juga variasi pertanyaannya itu dalam bentuk file upload. Nah, gitu. File upload. Jadi, misal kita butuh data PPDB, ada KK, surat kelulusan misalnya kan, atau fotokopi atau scan rapor misalnya. Maka kita pilih nih file upload. Maka setiap orang yang mengisi formulir ini, dia akan mengupload file yang dibutuhkan, foto misalnya kan, dan lain-lain sebagainya. Itu beberapa fungsi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Google Formulir ini, Bapak Ibu. Artinya, Bapak dan Ibu yang akan membuat umpan balik dari aksi nyata, maka sangat bisa malahan kita menggunakan Google Formulir ini. Jadi Bapak Ibu tinggal men-screenshot jawabannya dan itu dikumpulkan. Bapak Ibu tidak akan sulit-sulit lagi kan, tidak susah lagi. Meskipun audien kita itu secara daring, misalnya saya sekarang aksi nyata, kemudian saya butuh umpan balik dari Bapak dan Ibu. Saya cukup buatkan formulir umpan baliknya, saya kirim kepada Bapak dan Ibu, lalu Bapak Ibu isi, maka itu sudah menjadi bukti fisik dari umpan balik yang telah saya lakukan aksi nyatanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya banyak sekali caranya Bapak dan Ibu, tapi saya tunjukkan satu saja. Pertama, Bapak dan Ibu kembali buka di Google Drive-nya, lalu silakan Bapak Ibu buka folder yang kita buat tadi. Bagi Bapak Ibu yang mau praktek, silakan ya, langsung praktek Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita berada di Google Drive, Bapak dan Ibu silakan klik tambah baru. Ini ya, kalau tadi kita nambahnya Google Dokumen, kalau sekarang kita nambahnya di Google Formulir. Nah, kita klik saja ini Bapak dan Ibu, kita mau buat, lalu kita buat dan bagikan Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Formulir kita. Saya jelaskan secara garis besar. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kita tambah pertanyaan, mau berapapun pertanyaan yang mau kita tambahkan, di sini dia. Ini adalah import pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang kita mau dari data sebelumnya atau dari formulir sebelumnya, kita cukup ambil saja dari sini. Nah, saya nanti kita klik, saya punya di sebelumnya ini sudah ada. Kita klik saja, nanti mau mana yang mau kita masukkan Bapak dan Ibu. Saya butuh ini, nama lengkap dan kelas. Saya dua itu saja. Maka saya klik centang nama lengkap dan kelas, lalu saya import pertanyaannya, maka dia akan muncul Bapak dan Ibu. Dia akan muncul. Nah, kalau kita mau tambah judul dan deskripsinya juga bisa. Kita ada tambah judulnya. Kalau tidak, kita tutup saja. Lalu kalau mau gambar, bisa juga. Kita bisa tambahkan gambar apa saja. Apa saja yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya kalau sudah tersedia di laptop Bapak dan Ibu atau komputer, kita bisa unggah. Tapi kalau kita mau cari di gambar, kita di sini di Google Drive ada, kita bisa cari di Google Drive, atau kita mau cari di Google Gambar. Misalnya kita mau cek di Google Gambar ya, saya mau cari tentang bebek. Misalnya. Kita cari tentang bebek, maka akan muncul banyak gambar tentang bebek.
Misalnya saya mau yang ini, bebek yang ini. Kita klik saja, lalu kita sisipkan. Maka Bapak dan Ibu akan muncul gambarnya. Nah, seperti ini. Muncul gambarnya. Itu kalau kita mau menambahkan gambar ya. Tinggal tambah judulnya. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Menambahkan video pun juga bisa kita. Kita cari videonya di YouTube atau ada video lain yang ada YouTube yang ada URL-nya, kita bisa kopikan. Misalnya saya mau cari video tentang iman kepada malaikat. Maaf ya, saya kena guru agama, malaikat. Saya mau cari video tentang iman kepada malaikat. Nah, muncul dia video-video yang bisa mungkin cocok bagi kita untuk mereferensikannya. Misalnya saya pengen yang ini. Kita klik saja Bapak dan Ibu, lalu kita bisa pilih. Maka ini sudah muncul videonya. Nah, kita tinggal membuatkan judulnya Bapak dan Ibu. Itu kalau kita butuh memasukkan video. Lalu Bapak dan Ibu, berikutnya fitur yang bisa kita gunakan. Ini kalau tidak gunakan misalnya berlebih, kita tinggal hapus saja sini. Atau kita mau menggandakan duplikat ini Bapak dan Ibu. Nah, ini gunanya Bapak dan Ibu untuk kita masuk ke halaman berikutnya. Kita pisahkan. Misalnya kita mau nama lengkap kelas, kemudian kita ada pengisian data berikutnya. Nah, kita pisahkan dengan yang dua ini. Maka kita cukup tambahkan bagiannya. Misalnya bagian ini data diri. Misalnya sini ada nik, misal ya. Lalu nanti fungsi bagian ini Bapak dan Ibu, kita bisa cek. Ini di pratinjau di sini Pak Ibu. Kita bisa cek seperti apa formulir yang sudah kita buat. Ada di pratinjau ini. Jadi kita lihat hasilnya Bapak dan Ibu. Nah, ini kan yang muncul dua ya, nama lengkap dan kelas. Tadi kita ada buat nik ya. Tidak. Kenapa dia tidak muncul? Karena kita sudah buat tadi bagiannya, tambahkan bagian, otomatis ini akan terpisah ke halaman berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Kita ketik misalnya A7A berikutnya. Nah, lalu dia akan muncul ke data diri. Ini dia nicknya. Luar. Jadi itu fungsi dari menambahkan bagian Bapak dan Ibu. Lalu fitur yang lain Bapak dan Ibu untuk menambahkan pertanyaan ini ya, saya tambahkan. Ini adalah pilihan yang tadi saya jelaskan. Ada jawaban singkat, paragraf, kotak centang. Ini drop down. Kalau kita mau banyak, Ibu tinggal dibuat saja. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu, kita bisa juga membuat pertanyaan bercabang. Ini untuk pembelajaran berdiferensiasi sangat penting sekali. Jadi, setiap siswa itu akan menerima pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan jawaban yang sebelumnya. Misalnya kita kasih soal yang mudah. Kalau dia betul, maka pertanyaan berikutnya lebih sulit. Tapi kalau dia salah, maka pertanyaan berikutnya yang mudah lagi. Nah, seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Kita juga bisa gunakan Google Formulir ini Pak dan Ibu. Nantinya Pak dan Ibu aktifkan ini. Lanjut ke bagian berikutnya ini. Ini bisa kita aktifkan Pak dan Ibu. Nah, buka bagian berdasarkan jawaban. Termasuk juga misalnya kelas 7A. Kita mau masukkan data anak satu persatu. 7B, 7C. Kita bisa aktifkan ini Pak dan Ibu. Kita buat dulu seperti ini. Misalnya kelas 7A. Nah, ini buat namanya 1, 2, 3. Ya kan? Nama. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya ini nama kelas 7A, namanya A, B, misalnya kan, B, dan seterusnya. Lalu kita buat lagi, tambah lagi bagiannya. Misalnya ini adalah 7B. 7B. Kelas 7B. Nah, lalu kita tambahkan juga nama 7B ini adalah si C dan C, kemudian D, E. Nah, misal seperti ini. Lalu baru kita aktifkan Bapak dan Ibu. Nah, misal setelah ini
kita aktifkan buka bagian berdasarkan jawaban. Jika dia 7A, maka dia masuk ke kelas 7A, namanya 7A. Jika dia 7B, maka masuk ke kelas 7B. Nah, ini saja. Misalnya kita coba ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita buat 7A. Maka berikutnya, yang muncul adalah nama kelas 7A, ABCD. ABC kan? Nah, kalau dia anaknya 7B, atau kelas 6 misalnya kan. Nah, silakan berikutnya yang muncul adalah data siswa yang 7B. Nah, seperti itu. Termasuk juga dengan pertanyaan misalnya soalnya mudah, jawabannya yang A misalnya kan. Nah, kalau jawaban A ini berarti kan benar. Nah, kalau benar, pertanyaan berikutnya itu lebih sulit. Tapi kalau yang salah, maka pertanyaan berikutnya masih mudah gitu, masih mudah. Jadi itu kan salah satu juga berdiferensiasi Bapak dan Ibu. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa memanfaatkan Google Formulir ini. Lalu Bapak dan Ibu, jika soalnya Bapak dan Ibu itu ada gambar, kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan gambar, kita klik. Lalu gambar apa saja yang mau kita tambahkan, silakan kita tambahkan. Nah, lalu buat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Nah, tahu jawabannya pakai gambar juga bisa Bapak dan Ibu. Nih, kita klik gambarnya saja. Lalu Bapak dan Ibu, fitur yang lainnya. Ini deskripsinya Bapak Ibu buat saja nanti, mau deskripsinya apa saja. Ini akan juga muncul pada Ibu. Lalu ini ada temanya. Bapak Ibu bisa membuat temanya kalau Bapak Ibu kurang suka yang ini. Bapak Ibu bisa ganti-ganti warnanya misalnya. Atau pengen ada gambar headernya, kita pilih. Bapak Ibu bisa unggah atau menggunakan yang tersedia. Contoh saya pakai yang tersedia saja, di satu ya, kita sisipkan. Nanti akan muncul headernya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu mau buat gambar misalnya sekolah Bapak dan Ibu, sekolah SDA misalnya. Nah, silakan Bapak Ibu buat gambarnya dulu dengan ukurannya seperti ini. Nah, kemudian lalu kita upload. Jadi lebih elegan kan. Mau PPDB kita atau mau ujian Pak Ibu. Ini dia fiturnya di tema Pak Ibu. Dan huruf pun bisa kita ganti-ganti. Ukurannya pun juga bisa kita tukar Pak Ibu. Ini kreativitas Pak Ibu lagi untuk bekerja. Lalu Pak Ibu, ini ada add-on-nya yang bisa kita manfaatkan. Ini form limiter, ada QR code. Bapak Ibu ini silakan Bapak Ibu pelajari lagi nanti. Kayak ini proktor ini, auto proktor ini Bapak Ibu bisa siswa yang ujian dia tidak bisa membuka yang lain. Kalau yang buka yang lain dia akan terdeteksi. Itu gunanya Pak. Lalu Pak Ibu bekerja ini juga bisa, kelebihan tadi Google adalah bisa berkolaborasi. Setelah kita mencoba berkolaborasi tadi di Google Dokumen, Bapak dan Ibu juga bisa berkolaborasi itu di Google Formulir. Bagaimana caranya kita berkolaborasi? Nah, Bapak dan Ibu ini di sebelah kanan atas ini ada akun Bapak dan Ibu, silakan nanti di sebelah ini diklik, sebelah akunnya ini ada diklik Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa tambahkan kolaborator. Tambahkan kolaborator. Jadi kalau ada 2 orang, 3 orang misalnya, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Maka namanya. Lalu Bapak Ibu bisa pilih editor kah dia atau hanya pilihan. Jadi kalau sudah oke-kan saja. Nah, lalu Bapak dan Ibu yang perlu juga saya jelaskan, nah, misalnya setelah selesai ini, Bapak dan Ibu silakan nanti di jawabannya diatur. Ini kalau kita aktifkan. Kalau tidak kita aktifkan Bapak dan Ibu, artinya kalau kita aktifkan, siapapun responden yang membuka link ini, dia akan bisa menjawab pertanyaan yang ada. Tapi kalau kita ingin menutup atau kita belum mau mulai lagi dan link sudah terlanjur tersebar, Bapak Ibu tinggal klik ini saja. Bisa kita buat pesannya, maaf, pengumpulan data belum dimulai atau ujian belum dimulai, nah, misalnya kan
Nanti kalau ada yang buka link ini, maka pesan ini yang muncul. Seperti itu. Atau kita sudah selesai, nah, waktu pengumpulan sudah habis, kita bisa ganti Pak Ibu. Bapak Ibu ingin buka lagi, silakan diklik lagi linknya, itu saja. Lalu nanti Bapak dan Ibu, data Bapak dan Ibu bisa terkoneksi, dilingkan ke spreadsheet Bapak dan Ibu. Dia akan dibuatkan spreadsheetnya. Kita bisa pilih yang sudah ada atau kita buat baru juga boleh. Ini contohnya saya buat baru Bapak dan Ibu. Ini nanti akan muncul spreadsheetnya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini, karena kita baru pendataan tadi ya. Lalu kalau ada yang mengisi nanti ini ada waktunya Bapak dan Ibu. Waktunya ada. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu untuk setelannya Bapak dan Ibu, nah, ini kita bisa jadikan kuis kalau itu bentuknya ujian atau latihan dan sebagainya. Nah, kalau kita jadikan kuis, ini bisa ada masukan poinnya gitu. Kita bisa jadikan itu untuk meriksa secara otomatis. Lalu di jawabannya Pak dan Ibu. Nah, karena ini adalah kita bentuk pendataan saja, kita tidak jadikan kuis. Nah, ini fiturnya Pak dan Ibu. Kalau yang izinkan pengeditan respon, Bapak dan Ibu, kalau ini diaktifkan, orang yang mengisi formulir ini, dia bisa mengubah kembali, dia edit. Aktifkan ini. Tapi kalau dia sudah isi, tidak bisa edit lagi, tidak bisa diaktifkan. Nah, lalu kumpulkan alamat email, kalau mau dikumpulkan boleh, kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga perlu login, ini dibatasi hanya yang domain sama saja. Misalnya saya di SMP, jadi yang bisa membuka formulir ini hanya SMP saja. Kalau yang SD tidak bisa. Gitu. Tapi kalau kita ingin terbuka untuk umum, Bapak dan Ibu dinonaktifkan saja. Gitu. Seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu, ini batasi ke satu jawaban. Ini fungsinya Bapak dan Ibu, jika kita menginginkan responden kita mengisi hanya satu kali saja, maka ini kita aktifkan. Tapi kalau dia bisa mengisi berulang kali, maka tidak usah kita aktifkan. Gitu. Lalu ada pengaturan berikutnya, presentasinya. Tampilkan status progres. Nah, ini kalau mau ditampilkan, boleh. Acak urutan pertanyaan. Nah, ini kalau kita aktifkan, setiap responden itu menerima urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya saya ada nama kelas. Kalau kita aktifkan setelan yang tadi, yang acak urutan pertanyaan, maka si A mungkin yang diterimanya pertama adalah nama lengkap, kemudian kelas. Si B mungkin kelas dulu, baru nama lengkap. Nah, jadi dia acak. Nah, lalu Bapak dan Ibu, pengaturan berikutnya, ini konfirmasi pesan jika setelah dikirim formulir. Misalnya kita buat di sini, terima kasih. Telah mengisi formulir misalnya. Ini juga bisa kita buat untuk absen Pak Ibu ya. Misalnya kita ada pertemuan, kita mau absensi kehadiran, kita bisa pakai ini. Nah, ini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu ingin memunculkan link untuk yang ngisi formulir ini diaktifkan. Kalau tidak, bisa diaktifkan. Lalu ini ada lihat ringkasan hasil dan juga fiturnya para Ibu. Bisa kita aktifkan, bisa juga tidak kita aktifkan. Lalu ada nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Nah, kalau ini Bapak Ibu aktifkan, itu artinya ketika ada responden tak sengaja menutup atau dia sudah membuka tab yang lain dalam waktu yang cukup lama, maka ketika dia balik lagi ke formulir ini, dia akan kehilangan data yang sudah diisi. Ini bagus juga kalau Bapak Ibu ujian ya, ujian ada anak ini misalnya ujiannya online pakai HP, dia sudah buka link yang ini, dia sudah isi soal ujiannya 40 misalnya kan, tinggal 10 lagi. Lalu dia keluar, dia buka WA atau buka Google misalnya kan,
Nah, ketika dia masuk lagi ke sini, kalau kita aktifkan, maka 40 yang sudah dia isi tadi hilang lagi Pak Ibu. Hilang lagi dari awal. Itu kalau kita inginkan, kita aktifkan nih. Kalau tidak, kita nonaktifkan saja. Kemudian Bapak dan Ibu, ini formulir default ini artinya kita setiap membuat formulir ini muncul. Bukan atau hanya wajib diisi default. Harus mereka isi. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Misalnya ini saya contohkan ya. Ini kita ambil absen misalnya nama lengkap asal instansi. Kemudian saya jawaban singkat saja. Kemudian ini saya cobakan. Bapak Ibu silakan nanti dicobakan saja ya. Dicobakan juga. Ini saya hapus saja Bapak dan Ibu. Ini juga saya hapus Bapak dan Ibu. Oke, asal instansi. Kemudian tambahkan kabupaten atau kota. Kemudian juga saya mau tambahkan provinsi. Misalnya kita kehadiran ya. Kemudian kehadiran sama hadir atau dia mengisi tapi dia sakit atau ada yang izin. Di sini ada fitur wajib diisi ya. Ini kalau kita aktifkan, maka responden harus mengisi dulu, baru dia bisa mengirim. Kalau tidak, dia tidak bisa terkirim. Misalnya, ini saya aktifkan semua wajib diisi, misalnya kan. Nah, lalu setelah itu, Bapak dan Ibu, saya akan kirimkan. Nah, kalau kita mengirim link, misalnya saya buat judulnya daftar hadir webinar, misalnya kan. Nah, kirimnya di sini Pak Ibu, di tombol warna ungu ini. Kita klik tombolnya. Lalu Bapak Ibu bisa kirim via email atau kita bisa secara link atau kita sematkan di website bisa juga Pak Ibu. Ini. Saya pakai link saja. Kita persingkat biarnya Pak dan Ibu. Kita salin. Nah, kita salin Pak dan Ibu. Kemudian saya pastikan di kolom pesan. Silakan Bapak dan Ibu diisi ya. Coba Bapak Ibu isi. Nanti kita bisa lihat seperti apakah datanya. Sembari Bapak Ibu mengisi, silakan diisi ya. Bapak Ibu klik link yang ada di sana. Ini kalau Bapak Ibu tidak bisa, karena ini saya tidak aktifkan ya. Ini saya aktifkan. Bapak Ibu silakan diisi kembali. Setelahnya saya pastikan semuanya bisa mengisi. Nah, sembari Bapak Ibu mengisi daftar hadir ini, nah ada lagi bonus yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Ketika kita mengirim, ini kan ada link. Taruhlah kita sudah bersingkat. Begini kan tidak jelas Bapak dan Ibu, linknya tentang apa. Kadang kita ingin ya, kita ingin link ini mudah dibaca, dibuat, dan dikenali. Misalnya, kita pengen ganti linknya ini. Maka Bapak dan Ibu bisa gunakan aplikasi pihak ketiga untuk mempersingkat link. Ada Bitly, ada SID, ada banyak lagi yang lain Bapak dan Ibu. Saya berikan contoh, kalau Bapak Ibu mau buat link nantinya, nah, menggunakannya, persingkat saja Bapak dan Ibu supaya lebih elegan ya bentuknya. Saya ingin praktekkan Bapak dan Ibu dalam bentuk SID ya. Caranya Bapak dan Ibu, kita buka Google Chrome, silakan diketik di Google ini Bapak dan Ibu s.id. Ini sembari Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya, silakan diisi, nanti kita akan lihat seperti apa datanya. Nah, karena saya sudah punya akun, maka yang muncul adalah menuju dashboard. Bagi Bapak Ibu yang masih baru, maka akan diminta login atau sign up atau daftar. Bapak Ibu silakan daftar saja. Daftar, gunakan email Bapak Ibu. Boleh email belajar ID, boleh email pribadi, silakan. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu daftar, gunakan saja email Bapak dan Ibu. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini tautannya. Ini tautan yang sudah saya pernah buat seperti itu. Banyak. Nah, cara buatnya Bapak dan Ibu,
ini kan munculnya di dashboard. Kita buat saja tautan baru. Buat tautan baru, kita pastikan link yang tadi sudah kita buat ya, kita persingkat yang kita salin, lalu kita pastikan di sini. Lalu kita buat tujuannya misalnya daftar hadir webinar. Nah, setelah itu kita singkatkan. Nah, inilah link singkatnya para ibu. Nah, ini pun kita bisa ubah para ibu dengan klik yang tanda pensil ini. Misalnya kita mau ubah daftar hadir webinar Mas Raya misalnya ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu cari tautan ini yang unik, jangan yang biasa. Misalnya kalau daftar di webinar, saya khawatirnya ini sudah ada yang menggunakan, nah kan boleh tautan sudah digunakan, maka nggak bisa lagi. Carilah yang unik. Misalnya webinar Kombel. Kombel Mas Raya misalnya kan. Baru kita simpan. Nah, ini bisa. Nah, link inilah yang akan Bapak Ibu bagikan ke audien atau sasaran yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya kirim lagi, bisa gitu. Jadi seperti itu. Beda Bapak Ibu ya, yang saya kirim. Yang pertama ini tak jelas apa nih. Kalau yang kedua nih jelas SID daftar hadir webinar Kombel Mas Raya. Ini seperti yang nih, guru belajar aja nih buat. Ini kan form Google. Nah, ini bisa dipersingkat. Nah, ini kan kelihatan lebih bagus Bapak dan Ibu. Begitu cara untuk menyingkat, memperpendek link Bapak dan Ibu. Supaya link kita lebih lihat cantik gitu kan. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, ini sudah ada 6 orang yang mengisi. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini dia ringkasan pertanyaannya. Berarti ada yang mengisi itu 4 orang dari Mas Raya, 1 orang Makassar, 1 orang Agama. Ini ada. Tinggal kita copy nanti diagramnya Pak dan Ibu, kita bisa presentasikan. Nah, ini ada 5 orang Sumatera Barat, 1 Sulawesi Selatan. Keadaan semuanya hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Gitu. Ini hasilnya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita lihat di spreadsheet seperti itu. Muncul dia Pak dan Ibu ya. Muncul. Ini tinggal kita kalau mau mengeditnya, jam berapa diisi daftar dirinya, semuanya ada gitu. Jadi seperti itu Pak dan Ibu. Kita bisa lihat per pertanyaan, siapa saja namanya, dan dari kabupaten mana saja, kita lihat, nah, bisa lengkap Pak dan Ibu. Dan individual kita juga bisa. Nah, Bapak dan Ibu, jika ingin mengumpulkan aksi nyata, Bapak dan Ibu, misal dalam bentuk umpan balik, contoh ya, umpan balik. Nah, Bapak dan Ibu, yang di screenshot itu, jangan yang pertanyaan ini Bapak dan Ibu. Yang di screenshot itu bisa boleh yang ininya, yang dalam bentuk spreadsheet-nya, atau Bapak dan Ibu juga boleh yang Bapak Ibu klik di individual. Nih per orang ini, Bapak Ibu cetak jawaban, simpan nanti dalam bentuk PDF Bapak dan Ibu, save as PDF. Nah, ini umpan baliknya Bapak dan Ibu. Misalnya ada 5 orang, kita kumpulkan 5-5-nya, kita gabung menjadi 1 PDF, kita simpan dan baru kita kirim. Nah, begitu caranya Pak dan Ibu. Dengan yang pertanyaannya ini yang di screenshot gitu. Tapi yang jawabannya. Jadi begitu Pak dan Ibu. Tinggal 3 menit lagi. Kira-kira ada pertanyaan enggak Bapak dan Ibu? Silakan. Untuk Google Formulir ini saya yakin dan percaya Pak Ibu ini sudah sering menggunakan, sudah mahir malahan ya. Nah, yang lain ini Bapak Ibu explore saja nanti fitur-fitur yang ada ini. Ini tidak sulit Pak dan Ibu. Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu raise hand yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, Bapak Alexander Labuha. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Ibu, Pak Mursalin. Singkat saya pertanyaan saya, apakah di Google Form ini kita bisa kerja offline seperti yang tadi di Google Doc? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Alexander. Untuk Google Formulir,
yang fitur yang kita ajukan tadi, yang kita sampaikan tadi, khusus yang Google Formulir memang kita belum ada fitur yang kerja secara offline, Pak. Memang ini memang harus kita lakukan secara online, tersimpan secara online. Beda dengan Google Docs, Google Spreadsheet. Kalau Google Spreadsheet pun ada Google secara offline-nya. Google Slide juga ada offline-nya, Pak Alex. Sedangkan untuk yang Google Formulir ini kita harus kerjakan secara online, Pak. Makasih, Pak. Bagaimana Pak Alexander? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, Bapak sepertinya sudah puas Bapak Alexandernya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya kepada Bapak Mursalin. Kalau enggak saya aja bertanya Pak Mursalin ya. Ya, boleh Bu Pak. Setelah kita coba Pak, baru terjawablah pertanyaan. Kemarin kan saya cobakan yang masukkan video itu Pak. Jadi di saat kita lihat di Google Form yang kita buat, itu yang tampil tuh hanya foto. Jadi saya bingung, saya ternyata diperhatiin jauh tadi dah nampak ya Pak ya, ternyata kita memang ngirim video gitu kan. Iya, iya. Ya, jadi saat kita membuatnya itu cuma fotonya yang tampil. Kemarin saya cari di mana lah letak video ini gitu kan. Ternyata kita lihat diperhatiin jauh, saat kita kirim tuh udah ada beberapa video yang langsung. Ada, ya. Betul. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin saat menggunakan Google Form ini ada kendala atau ada pertanyaan yang mau tanyakan pada Bapak Mursalin. Silakan Bapak Dwi. Ada Bapak? Atau Ibu Naili? Halo Bu Naili, ketemu lagi kita. Silakan Bapak.